Siapa yang tadi makan daging onta sebelum sholat, wudhu dulu. Itu yang kentut girangnya luar biasa. Ibu-ibu jangan jauh-jauh kalau mau cari jodoh tuh. Ya. Enggak, bukan buat ibu-ibu, anak aja. Buat anak-anaknya. Oh, gimana? Bayangin Bu, bayangin Pak. Ntar semua manusia yang dicari Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Yauma yaludzu bi Ibrahim wa Musa." Sekalipun Nabi Ibrahim, sekalipun Nabi Musa pulang dari sini kudu lebih semangat lagi ibadahnya. Pulang dari sini yang tadinya jarang baca Quran kudu tiap hari biar kata 5 menit. Pulang dari sini adab sama akhlaknya harus makin mulia. Pulang dari sini sholatnya kudu makin khusyuk. Pulang dari sini laki sama bini kudu makin romantis. Pulang dari sini anak kudu semakin berbakti. Itu yang bikin Nabi Muhammad senang dengan peringatan maulid dari baginda Rasulullah. Itu laki pulang melihat bini senyum, girang banget. Coba dah ibu senyum coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah pada capek nih. Belum. Cuman raman-ramannya belum makan kayaknya. Nah. Jadi pada lapar ini. Lapar ya? Tutup aja apa ngajinya nih. Billahi taufiq wal hidayah. Oh belum. Baik. Kalau gitu kita isi malam ini dengan kecintaan, kerinduan kepada Nabi. Insya Allah suatu hari kita bisa. Ini kan tadi selawatan nih. Tadi kita selawatannya di apa namanya nih, Kali Surek. Suatu saat nanti bisa selawatannya langsung di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Ayo aminin bareng-bareng. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ارحم منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم احفظ البلدان الإسلامية وبلادنا إندونيسيا خاصة. اللهم يا ذا القوة المتين عليك باليهود الصهاينة. اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus saudara saya, nggak usah dah. Jangan, Masya Allah, diri aja. Ntar kalau duduk ngantuk nanti. Wabil khusus akhina, saudara saya, adik saya Al-Habib Agil Al-Aidrus, dan juga penceramah yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya yang terhormat Al-Ustadz Ruslan Abdul Majid, beserta harusnya tadi juga dihadiri oleh Al-Habib Muhammad Ainul Yaqin Ibn Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, tapi beliau berhalangan. Juga para asatid yang banyak banget hadir. Banyak nih ustadz-ustadz, baik yang di dalam juga di atas panggung, Masya Allah. Kita doain biar pada sehat walafiat. Serta semua yang hadir, mau yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda. Emang ada yang tua di sini?
muda semua. Biar kata udah senior tetap jiwanya jiwa muda. Mudah-mudahan semuanya sebelum pulang ke rumah masing-masing dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat berkah solawat hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tadi kata Ustadz Ruslan, apa tadi katanya yang sakit kepala, apa katanya tadi? Salah, doanya kudunya begini nih. Mudah-mudahan yang sakit diangkat oleh Allah. Penyakitnya ibu-ibu main aja. Yang diangkat penyakitnya. Kirain salah, Ustaz Ruslan mau dikoreksi, nggak tahu sama aja. Yang diangkat apanya? Kalau orangnya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan juga iya benar, doain masuk surga, mau nggak? Mau? Kapan? Kudu mati dulu. Emang bisa naik gojek ke surga? Pesen gitu? Bisa gak? Naik pesawat ke surga bisa gak? Kudu mati dulu. Mau mati? Kata Zainuddin MZ, coba mati pakai huruf abjad. Saya terakhir, kata Zainuddin MZ. Oh saya awal berarti nih, Ahmad. Awalan, waduh bahaya. Cuma kalau umatnya Nabi umurnya itu rata-rata mabaina sitin wasabai, antara 60 sampai 70. Rasulullah waktu wafat berapa umurnya? 63. Di sebelah makam Nabi ada makam siapa? Di sebelah makam Nabi ada makam siapa? Siapa? Umar. Ada Abu Bakar dulu, baru sebelahnya lagi Umar bin Al-Khattab. Al-Khalifah Abu Bakar dan Al-Khalifah Umar bin Al-Khattab dua-duanya meninggal 63 juga umurnya. Sayyidina Ali juga meninggal berapa? 63 juga. Ibu ada yang udah lebih dari 63? Oh gitu. Berapa sekarang? 62. Ya. Tulis wasiat dan tulis. Maunya sampai berapa umurnya? 75. 80. 100. Mau 100? Enggak mau. Oh. Ya, kita minta sama Allah biar panjang umur, sehat afiat, banyak rezeki, taat sama Allah dan Rasulnya. Enak gak kalau begitu? Umur panjang, duit banyak, sehat afiat, taat sama Allah. Enak gak? Makanya Nabi bilang khairun nas man qala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik yang panjang umurnya serta baik amal ibadahnya, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini malam alhamdulillah kita duduk di sini dari tadi banyak baca sholawat, banyak baca salam kepada Rasulullah. Kita minta tadi di awal kita sudah sampaikan biar dosa-dosa kita diampunin, hajat-hajat dikabulkan, penyakit diangkat, baik penyakit zahir juga penyakit batin. Nih yang suka iri, suka hasut itu penyakit tuh. Suka dengki. Kalau ada temennya senang dia malah kesel. Na'udzubillah min. Itu sifat yang begitu hina dan buruk. Kita minta kalau ada tuh sifat pelit dan lain sebagainya, minta mudah-mudahan tuh sifat semuanya diangkat, dikeluarkan dari diri kita. Sebagaimana juga kita berdoa mudah-mudahan rezeki kita makin berkah lagi. Yang jomblo biar cepat ketemu jodohnya. Oh, amin. Ibu-ibu amin. Masya. Oh, jomblo. Jangan ditunjuk begitu dong.
Saya jadi keingetan nih, gara-gara ditunjuk nih, jadi keingetan di zaman Nabi. Suatu hari beliau duduk sama para sahabat makan daging onta. Makan daging onta, tiba-tiba ada satu sahabat buang angin. Enggak, kagak ada suaranya. Suaranya kagak ada, aromanya luar biasa. Sehingga, ya kalau nggak ada suaranya biasanya kan, waduh. Sehingga membuat para sahabat yang lain kesel. Ini siapa yang kentut? Berani-beraninya depan Nabi, ngeganggu ini. Orang lagi pada makan. Cari tahu siapa nih ya? Yang kentut juga biar nggak ketahuan, pura-pura nyari juga. Siapa ya kentut ya? Padahal dia. Singkat cerita, kata para sahabat, tungguin aja dah, tenang aja. Ntar juga kita tahu. Gimana caranya? Ini kan bentar lagi mau sholat nih. Lihat siapa yang wudhu lagi. Kalau kita kan kagak batal nih, dia kan batal. Tungguin siapa yang wudhu, berarti tadi dia yang kentut. Rupanya ini orang udah kepikiran. Wah, bentar lagi saya wudhu nih, bisa ketahuan. Berabe Nabi, subhanallah, sallu ala Muhammad. Nabi orang yang paling peka. Kalau kita ada orang kentut kan kita tunjuk-tunjuk deh. Kentut lu ya, bau lu. Makan apaan lu? Makan haram lu ya? Makan haram. Nabi apa yang beliau lakukan? Nabi bilang sama para sahabatnya. Nabi tahu nih yang kentut fulan. Sebenarnya mah nggak mungkin sahabat itu berani kentut depan Nabi, nggak mungkin. Cuma kayaknya udah ditahan, kelepas juga. Kayaknya begitu kayaknya. Kata Nabi apa? Nabi kesian lihat tuh orang. Ya malu lihat tuh orang kesian. Akhirnya Nabi bilang begini. Ayo para sahabat-sahabatku, ini bentar lagi mau sholat. Siapa yang tadi makan daging onta sebelum sholat, wudhu dulu. Itu yang kentut girangnya luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya disuruh apa? Wudhu. Semuanya disuruh wudhu. Makanya sebagian ahli fikih ada yang berpendapat makan daging onta membatalkan wudhu. Padahal mah enggak. Padahal Nabi perintahkan itu demi menjaga yang satu orang ini. Ibu malah ditunjuk-tunjuk itu yang jomblo. Nabi lagi tutup-tutupin, tunjuk-tunjuk. Tapi nggak apa-apa bu, jadi doa ya bu ya. Dapat jodoh yang soleh, yang alim, yang ganteng, yang kaya, yang baik, yang demen muji bininya. Bini kalau dipuji kan seneng ya. Mama hari ini mama cantik banget. Kira nggak? Kira. Mama kok kurusan nih, cia. Begituin aja, bini udah girang banget. Yang gendut biar kurus. Kalau Nabi dulu manggil bininya, Sayyidah Aisyah manggilnya ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kira-kira ibu-ibu di sini pernah nggak dipanggil begitu? Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Dipanggilnya apa biasanya? Bebek. Oh bebek. Ayang beb. Yayang beb. Masya Allah. Jadi nggak pernah dipanggil pipi yang ada laki di sono dipegang pipinya bininya. Wahai istriku yang pipinya, dipikir bininya mikir ini mau ngomong yang merah nih. Wahai istriku yang pipinya gue lihat-lihat makin hari makin tembem aja nih. Sehat ya. Yang tembem biasanya gemesin. Benar bu ya? Masya Allah. Nah, bini juga kudu begitu. Kalau laki pulang, jangan langsung dimintain dompetnya, entar dulu. Entar dulu bu, senyum dulu, senyum depan laki. Laki pulang capek bu. Habis kerja ada masalah di sono, ketemu ini.
Itu laki pulang ngeliat bini senyum, girang banget. Coba dah ibu senyum coba. Ya. Iya benar. Istri saya begitu. Istri saya bilangin dari awal tuh. Pokoknya setiap saya pulang sambut dengan senyuman. Jadi istri saya kalau saya pulang senyum. Wah saya girang disambut dengan senyuman. Saya bilang sama ibu-ibu di beberapa tempat tuh, kalau laki pulang senyum. Habis senyum jangan mintain duitnya dulu, jangan. Lepasin dasinya, ya Bu ya. Oh nggak pakai dasi. Kalau jas pakai nggak jas? Oh itu pakai tuh katanya jas hujan. Iya pakai berarti jas. Lepasin dulu jasnya, baru habis gitu bikinin kopi, gorengin pisang goreng bareng 3 biji. Habis itu baru udah pijitin tangannya sambil nanya dah, Papa, ngomong-ngomong hari ini Papa Gojek dapat berapa nih tadi nih? Nggak apa-apa. Terus kata lakinya, Alhamdulillah ayang beb, hari ini perekonomian internasional sudah mulai membaik. Ini Papa bawa duit 200.000, tolong diatur supaya cukup 2 minggu ya. Nggak jadi panggil bebek katanya. Jadi nggak jadi panggil bebek. Maunya berapa maunya? 2 minggu kelamaan. Kelamaan. Ya. Masya Allah. Emang sekarang harga pada mahal. Benar ya? Harga pada mahal. Oh, lo kenapa jadi curhat? Nih, dengerin. Jadi begini, baca surat Al-Waqiah. Coba baca saban habis Isya, insya Allah rezekinya bakal ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngomong pada tahu nggak surat Al-Waqiah? Coba baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bas fakanat haba'an munbath wa kuntum azwajan. Pada bisa dibaca apa enggak? Baca. Saban habis Isya, insya Allah rezekinya bakal melimpah. Amin ya Rabbal. Pada kencangan dikit aminnya, amin ya Rabbal. Begitu. Jadi benar-benar dicatat sama malaikat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari tadi tim hadrah, masya Allah, nih anak-anak muda pada nih. Tinggal di mana? Ciseeng. Ciseeng di mana tuh? Oh Paru. Udah pada kawin, udah nikah belum? Yang ini belum juga? Ini udah nih, belum? Ini belum? Alah, pecinya beli di Kalimantan nih. Hah? Ibu-ibu jangan jauh-jauh kalau mau cari jodoh tuh. Ya. Enggak, bukan buat ibu-ibu. Anak aja. Buat anak-anaknya. Oh, gimana? Oh, kasihan katanya. Lah emang juga kasihan kalau sama ibu-ibu mah. Buat anak-anaknya ibu-ibu. Nih Bu, tim hadroh dari zaman muda demennya sholawatan. Suaranya dipakai buat sholawat. Itu ngiringin suara hadrah kagak gampang itu. Kalau suara hadrah aja diperhatiin segitunya, apalagi anaknya ibu-ibu diperhatiin juga kan. Bener gak? Nih dengerin baik-baik. Ntar di akhirat semua manusia bakal berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia kumpul.
Mereka ngapain? Mereka akan diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mereka cari? Hari itu yang mereka cari, yang kita bakal cari itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin Bu, bayangin Pak, ntar semua manusia yang dicari Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, yauma yaludhu bi Ibrahim wa Musa. Sekalipun Nabi Ibrahim, sekalipun Nabi Musa, hari itu cari-cari saya, karena mereka ketakutan melihat amarah Allah yang begitu besar. Hari itu Allah akan menghukum maksiat-maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Hari itu Allah marah dengan amarah yang belum pernah ada sebelumnya. Hari itu Allah murka dengan murka yang begitu besar yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi semua kita bakal cari-cari Nabi. Cuman coba bayangin. Bayangin Ibu. Triliunan manusia mencari Nabi Muhammad, kira-kira kita dapat akses apa enggak bisa ketemu Nabi? Kan itu pertanyaannya. Para nabi, para rasul, para orang-orang wali, orang-orang soleh, syuhada Palestina, itu bakal jadi ring pertamanya Nabi Muhammad. Kita di mana? Pertanyaannya. Nah, nih, makanya ambil kabar gembira dari Nabi. Beliau bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah. Orang yang paling berhak dapat syafaat dariku nanti di hari kiamat. Siapa? Aktaruhum salatan alayya, yang paling banyak baca salawat pada Nabi besar Muhammad. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau ibu-ibu malam ini di rumah masing-masing, kira-kira banyak baca salawat apa enggak? Jujur aja, jujur. Kalau hari ini malam ini enggak duduk di sini, di rumah masing-masing, baca sholawat apa enggak? Hah? Berapa banyak? Nah, karena duduk di sini, sadar tidak sadar, mau tidak mau, pasti baca sholawat. Kalau di rumah belum tentu. Mungkin tadi siang kita udah baca bacaan sehari-hari, tapi malam ini belum tentu. Cuma karena malam ini kita duduk di majelis, maka dari tadi udah puluhan atau bahkan mungkin ratusan sholawat kita baca, dan itulah akan membuat kita semakin dekat untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Belum lagi tadi kita baca salam. Biasanya kalau di awal-awal Maulid itu ada baca salam. Assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Enak gak? Itu baca salam sama Nabi, diresapin, Masya Allah. Pernah Nabi menceritakan begini, inni la'arifu hajaran bi Makkah. Waktu itu kejadiannya ini udah berlalu belasan, mungkin 20 tahun lebih. Nabi terus cerita begini, ada satu batu di Mekah, kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Batu itu pernah ngucapin salam sama saya sekali, kata Nabi. Wa inni la'arifuhul an. Dan sampai hari ini saya masih kenal, saya masih tahu, saya masih hafal sama batu tersebut. Bayangin Bu, perhatikan, dengarkan baik-baik. Batu, benda mati, salam sama Nabi sekali, udah puluhan tahun diingat-ingat sama Nabi. Batu, bukan makhluk hidup, tapi batu itu karena sekali salam diingat-ingat sama Nabi. Bayangin, gimana kalau yang salam adalah kita, umatnya yang selalu dirindukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira bakal diingat Nabi apa enggak kita? Insya Allah dapat syafaat semuanya. Amin. Ya Rabbal. Saya nggak akan panjang lebar ibu sekalian. Udah jam
22.50. 5 menit lagi saya tutup. Boleh nggak 5 menit lagi? Kok pelan banget jawabnya? Lama-lama juga boleh. Oh gitu. Emang masih pada ini? Lagi kuat Pak mata. Belum 5 watt. Dikit lagi aja dikit. Lu malam. Yang ceramah. Apa? Senang. Senang Bu ya? Aduh mah cebetot. Jangan dong. Makanya Nabi Muhammad jangan cuma di majelis doang, dibawa ke rumah. Jangan di rumah juga aku baik. Iya. Nggak, ini bukan buat ibu, buat kita semua, apalagi buat saya nih yang lagi ngomong nih. Jadi kalau laki suami nih ngelihat bini, kudunya begini, kudunya. Ini umatnya Nabi Muhammad nih, bini saya nih. Kalau saya marahin pasti nabinya sedih. Kalau saya marahin nabinya bakal kecewa. Tunggu denger. Bini juga begitu. Sama laki juga, ini imam saya, ini umatnya Nabi yang paling pasti disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih dengerin nih, saya mau tutup nih. Boleh nggak lanjut sedikit lagi? Lanjut. Ntar di akhirat berkah syafaatnya Nabi itu umat Nabi pada masuk surga. Baik dari mulai yang dosanya paling sedikit langsung cepet tuh masuk surganya. Yang dosanya rada banyak tapi pahalanya lebih banyak masuk surga juga. Setelah dihisap oleh Allah, ditanya, dimintai pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Sampai akhirnya yang kurang-kurang juga pahalanya masih rada kurang nih. Kudunya kan fa'amma man taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin. Siapa yang timbangan pahalanya lebih berat masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Siapa yang lebih berat dosanya masuk neraka. Tapi ternyata hari itu Nabi usahakan betul. Padahal Nabi udah diperintahkan silahkan masuk surga ya Rasulullah. Nabi bilang tar dulu, mau ngurusin umat saya dulu ini. Tuh masih ada yang kebingungan, kesulitan. Maka Nabi bakal usahakan, upayakan agar beliau bisa memberikan syafaat. Biar kata yang ada yang masih kurang, pahalanya masih kurang sedikit dibanding dosanya. Di situ Nabi upayakan beri syafaat, akhirnya jadi tambah berat, dibawa ke surga. Tapi ternyata ada sekelompok dari umatnya Nabi, waktu Nabi ingin memberikan syafaat kepada umatnya, kelompok ini kata Allah, yang ini nggak boleh disyafaatin, yang ini langsung bawa ke neraka. Ini jangan berharap bisa dimaafkan dosanya atau diterima syafaatnya, nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Yang ini masih oke. Biar katanya banyakkan maksiatnya, tapi dengan berkah syafaat Nabi ya udah masukin surga. Tapi kelompok yang satu ini, wahai malaikat, bawa ke neraka. Tahu nggak kelompok ini apa yang mereka buat? Kalau syirik itu udah syirkul akbar, itu yuaddi ilal kufur, bisa membawa kepada kekufuran. Tempatnya jelasin neraka. Ini dia muslim, umatnya Nabi apa? Ada di Al-Quran ini jawabannya. Itu yang dibawa ke surga, kebingungan. Kenapa ya? Ini mereka kan sama sama kita, dosanya sama-sama banyak. Kok kita boleh masuk surga, mereka nggak boleh? Itu yang di surga nanya. Ini Al-Quran yang cerita nih. Surat Al-Muddathir. Katanya yang disuruh ke surga, ini mereka kebingungan. Fi jannatin yatasa'alun. Mereka bertanya-tanya, kenapa ya? Mereka bikin apa di dunia? Kita aja maksiatnya banyak, boleh kok masuk surga? Diampuni dosa kita, syafaat Nabi diterima. Ini kenapa ya? Kok gak boleh masuk surga? Kenapa ini? Apa yang mereka buat? Akhirnya karena penasaran, yang mau masuk surga nanya sama yang mau dibawa ke neraka. Masalakakum fi saqar. Apa yang bikin kalian masuk neraka? Kalian dosa banyak, kami juga banyak. Tapi kenapa ampunan Allah diberikan kepada kami, tapi nggak diberikan kepada kalian? Mau tahu nggak Bu jawabannya Bu?
Udah malam Bu. Hah? Ntar daya tahun depan kali ya. Billahi taufiq wal hidayah. Hah? Terus lanjut. Ya dah kalau gitu. Biar jadi bahan introspeksi kita ya. Apa jawaban orang-orang yang dibawa ke neraka? Sampai kata Allah mengenai mereka, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mau siapa juga kasih syafaat gak bisa. Al-Quran yang nyebut ini. Ini kelompok ini siapapun mencoba menolong mereka gak bisa. Ternyata yang dibawa ke neraka jawab waktu ditanya, masalakakum fi saqar. Apa sih yang bikin kalian masuk neraka? Mereka semua menjawab, qalu lam naku minal musallin. Apa itu artinya? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kata mereka bilang, tahu gak kenapa kalian masuk surga, kita masuk neraka, padahal kita sama-sama demen maksiat. Kenapa? Gara-gara kalian sholatnya rajin 5 waktu, kami bolong-bolong sholatnya. Gara-gara sholatnya bolong-bolong. Makanya Nabi bilang dalam sebuah hadis, man hafadha 'ala sholawat, siapa orang jaga sholat 5 waktunya, bakal menjadi nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Itu sholat bakal jadi cahaya yang menerangi dirinya dan akan membuat dia selamat sebanyak apapun dosanya. Makanya Bu, Pak, ini buat kita, buat keluarga kita, tetangga kita, kalau ada yang sholatnya bolong-bolong kasih tahu. Kemarin saya ketemu orang, Bib, saya sholat masih bolong-bolong. Kenapa? Kenapa begitu? Ya namanya saya masih depan maksiat. Jadi ya, gue nggak mau tahu, lu mau maksiat kek, mau jungkir balik kek, mau masuk lumpur keluar lagi kek, nggak ada urusan. Sholat jangan ditinggal, apapun yang terjadi. Kalau saya Bib, saya masih belum pakai jilbab Bib, makanya saya nggak mau tahu. Nggak apa-apa, itu urusan kamu sama Tuhanmu. Sholat jangan ditinggal, kata Nabi, sholat jangan ditinggal. Lagian cuma berapa menit sih sholat? Bener gak? Kalau sehari 5 kali, 1 kalinya 5 menit, berarti 25 menit. Masih sisa banyak gak? 23 jam setengah. Yang mau tidur silahkan, yang mau makan, yang mau kerja, yang mau main. Ini yang 25 menit jangan sampai lewat. Setuju? Paham? Bisa dimengerti? Mau apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak ninggalkan sholat, insya Allah bakal selamat masuk dalam surga. Nabi kalau ngomong kira-kira benar apa salah ya? Jujur apa bohong ya? Amanat apa khianat ya? Nabi udah bilang, yang penting sholatmu jangan tinggal, kata Nabi begitu. Karena kalau orang kagak mau sholat, berarti nggak mau sujud. Sama kayak siapa nggak mau sujud? Sama kayak iblis. Sujudu, kata Allah, sujud kamu li Adam, fasajadu, malaikat sujud semua, illa iblis, kecuali iblis. Berarti orang yang nggak mau sujud sama kayak naudzubillah min dzalik. Sholat ibu. Sholat. Ada satu artis diwawancara sama Bang Haji Oma Irama. Gimana ini sekian gini? Kata si artis, oh kalau saya Bang Haji mohon maaf, bukan saya mau pamer dosa, kalau saya mengaku aja dah, saya ini sholatnya kagak rajin, tapi alhamdulillah saya mah kalau Ramadan puasanya full, saya mah umroh terus, saya mah kasih banyak sedekah, saya sering ngasih duit ke orang, saya haji, saya mudah-mudahan itu amal-amal saya bisa menambal dosa yang dimana saya ninggalin sholat. Kata Bang Haji, lu salah. Yang pertama dihisap nanti di akhirat sholat. Kalau sholat fa'in kubilat, kalau sholatnya diterima, kubila masih wahab.
itu sedekahmu, umrohmu, ngajimu, puasamu, hajimu, itu semua bakal diterima. Tapi kalau ditolak itu sholat, maka rudda masiwaha, yang lain juga tertolak. Maka dari itu jangan tinggalin sholat. Ya, itu aja dari saya. Yang penting ini majelis bukan cuma sekedar jadi rutinitas aja. Ayo bulan Maulid nih, yuk kita bikin yuk. Enggak begitu doang. Pulang dari sini kudu lebih semangat lagi ibadahnya. Pulang dari sini yang tadinya jarang baca Quran kudu tiap hari biar kata 5 menit. Pulang dari sini adab sama akhlaknya harus makin mulia. Pulang dari sini sholatnya kudu makin khusyuk. Pulang dari sini laki sama bini kudu makin romantis. Pulang dari sini anak kudu semakin berbakti. Itu yang bikin Nabi Muhammad senang dengan peringatan Maulid dari baginda Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Bisa dipahami ibu-ibu? Kalau ada yang masih banyak kekurangan, mulai di malam besok perbanyak istighfar, istiqomah, karena kita nggak ada yang tahu namanya umur. Boleh jadi nanti ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu-ibu duluan. Oh sama aja ya. Pokoknya saya belakangan dah. Ibu mau belakangan juga? Oh abjad, bisa aja. Iya ya. Udah kalau gitu. Baik, itu aja ibu-ibu. Yang penting yang kita bisa sampaikan, apa yang disampaikan Ustaz Ruslan juga barusan, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih buat para panitia yang telah menyukseskan acara ini. Ini speakernya cakep banget ini. Bener gak? Yang selawatan bisa ngerasain. Speakernya enak, cakep ini. Mana ada lampunya meriah. Ini semua bukan buat panitia, bukan buat saya, bukan buat, ini semua untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bisa ketemu beliau nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.